Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Fa insyaallah taala khairuddin akhwatillah, sebagaimana biasa kita akan lanjutkan masalah kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mana kita sudah sampai ke hadis yang ke-323. Disebutkan di sini qala al-hafidz rahimahullah wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a nidaa falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Rawahu Ibnu Majah wa Darqutni Ibnu Hibban wal Hakim isnaduhu ala syarti Muslim lakin rajjaha ba'duhum waqfahu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau bersabda, yang artinya barang siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali kalau ada udzur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Darqutni, Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Disebutkan di sini kata Imam Hakim sanadnya seperti sanad Muslim, tapi yang benar bahwasanya hadis ini tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kesalahan dalam periwayatan hadisnya. Jadi yang benar bahwasanya hadis ini mauquf, tidak sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini salah satu dalil dari pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu adalah fardu ain. Ya, sudah kita sebutkan bahwasanya sholat ulama berbeda paham. Ada 4 pendapat atau 3 pendapat yang masyhur. Yang pendapat yang pertama, pendapat kebanyakan ulama, dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian pendapat yang kedua, fardu ain, kewajiban bagi setiap individu. Pendapat yang ketiga, fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya apabila sebagian kaum muslimin sudah mengerjakannya atau melakukannya, maka gugur bagi yang lain kewajibannya. Kemudian pendapat yang keempat itu dia sebagai syarat, maksudnya sebagai syarat kalau dia selain kalau pendapat yang kedua itu fardu ain, tapi kalau dikerjakan di rumah tetap sah. Nah, kalau pendapat yang keempat dia fardu ain, terus kalau dikerjakan di rumah tidak sah. Ya, ini yang pendapat sedikit daripada ulama. Ya, yang paling kuat kalau tidak pendapat yang pertama atau yang kedua. Nah, ini salah satu dalil yang memperkuat pendapat yang kedua, tapi hadisnya tidak sahih sebagaimana tadi kita sudah sebutkan. Ya. Kemudian ya, jadi kalau kita mau rinci, hadis ini kan diriwayatkan tadi oleh sebagaimana tadi kita sebutkan Imam Darqutni, Imam Majah, Ibnu Hakim. Di situ di sanadnya ada seorang perawi yang namanya Abu Janab. Abu Janab ini selain dia lemah dalam hafalannya, tidak kuat dalam hafalannya, dia juga mudallis. Mudallis itu artinya
seorang perawi itu tidak terang-terangan menyebutkan gurunya, tapi dia gugurkan. Jadi misalnya dalam satu sanad di Sahih Bukhari misalnya, Imam Bukhari itu menyebutkan di dalam hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Ya, dan seorang itu akan diberi ganjaran sejauh mana dia berniat karena Allah SWT. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu hadisnya. Diriwayatkan Imam Bukhari, di situ disebutkan Imam Bukhari berkata qala haddatsani Al-Humaidi, ya, telah mengabarkan kepadaku guruku yang mulia Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Al-Humaidi meriwayatkan dari gurunya lagi, qala haddatsani Sufyan, telah mengabarkan kepadaku Imam Sufyan. Nah, gurunya Imam Sufyan meriwayatkan lagi dari gurunya, qala akhbarani Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari meriwayatkan dari gurunya lagi, itu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin At-Taimi dari gurunya lagi Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi dari gurunya yang mulia sahabat Nabi Muhammad SAW Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi hadis yang kita sampai kepada kita itu tidak bisa diterima kecuali harus ada sanadnya. Kecuali harus ada sanad. Sanad itu rentetan perawi-perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Jadi nggak bisa kita terima ujuk-ujuk bersabda Nabi itu. Dari mana sumbernya? Nah, ini hadis yang kita bawakan ini sumbernya sudah ada. Ada Ibnu Majah, ada Daruqutni, ada Ibnu Hibban, ada Hakim, ada syaratnya. Tapi sayang, jadi selain dia syaratnya harus bersambung, perawinya juga harus sikoh. Kalau kita lihat tadi contohnya dari Imam Bukhari sampai ke Nabi Muhammad SAW sampai ke Umar, itu semuanya sikoh. Artinya sikoh itu kuat dalam penghafalannya, ya, dan terpercaya dalam periwayatannya. Artinya bisa jadi orangnya jujur, tapi dia hafal hadis 10 hadis salah semua. Ya, apa yang mau diterima gitu. Misalnya Imam Malik rahimahullah itu hafalnya ribuan hadis, ya, ribuan hadis, mungkin puluhan ribu, salahnya cuma 3. Itu kan bukan manusia itu, tapi itu terjadi, ya, terjadi. Nah, yang lebih dahsyat itu imam-imam yang datang setelahnya, seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu hafal 600.000 hadis kurang lebih. 600.000 hadis sama seperti kita hafal qul huwallahu ahad. Hafal kita qul ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, kita balik dari belakang ke depan juga bisa. Nah, apa maksudnya 600.000 hadis? Nah, inilah Allah berikan kehebatan para ulama tersebut. Mereka itu bukan cuma menghafal matan hadis. Matan itu ujungnya tadi. Innamal a'malu binniyat. Bukan cuma bunyi hadisnya atau al-muslimu man salima, ya, al-muslimina min nafsi min qaulihi, dan seterusnya, atau al-iman bid'una syubah. Itu kan cuma matan hadis, ya kan? Nah, Imam Bukhari itu menghafal matan hadis, ya, kemudian sanad hadis, dan bukan satu. Imam Bukhari menghafal hadis yang kita sebutkan innamal a'malu binniyat itu puluhan sanad, puluhan jalan. Wah, puluhan jalan seperti kita hafal qul huwallahu ahad. Jadi tadi kan cuma satu sanad yang kita kasih. Ada sanad lagi dari Imam Malik, ada sanad lagi dari yang lain-lainnya. Itu dari apa yang kita sebutkan tadi, kan dari Sufyan. Ternyata yang meriwayatkan dari Sufyan itu meriwayatkan dari, tadi kan yang meriwayatkan dari Sufyan Al-Humaidi. Nah, yang meriwayatkan dari Sufyan itu bukan cuma Humaidi, jadi Imam Bukhari hafal semua itu. Iya, karena yang berguru sama Humaidi kan bukan Imam Bukhari saja.
Ya, termasuk yang berguru kepada Imam Sufyan bukan cuma Al-Humaidi saja, ada sih yang lain. Yang berguru dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari bukan cuma Imam Sufyan, tapi ada Imam Malik, ada Imam Ma'mar, ada Imam pulan banyak gitu. Nah itu perlu dihafal. Supaya apa? Supaya untuk kita tahu ini sahih atau enggak. Nah, masing-masing perawi itu biasanya ada asbatun nas. Asbatun nas itu perawi-perawi yang kuat hafalannya, kemudian terpercaya, kemudian lama mulazamah. Lama mulazamah itu apa? Jadi ada orang yang dia berguru, misalnya Imam Malik. Imam Malik kan muridnya ribuan. Nah, salah seorang muridnya itu ada namanya Imam Syafi'i yang terkenal. Imam Syafi'i dalam riwayatan hadis itu tidak dari Imam Malik ya, dari Imam Malik itu tidak dikategorikan yang terkuat. Kenapa? Karena dia tidak begitu lama, cuman beberapa 8 bulan atau berapa gitu. Nah, yang paling kuat itu misalnya disebutkan oleh ulama Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab itu kurang lebih 30 tahun berguru sama Imam Malik rahimahullah. Nah, yang sering jadi patokan berarti Imam Abdullah bin Wahab, Imam Abdullah bin Maslam Al-Qanabi, dan yang selevelnya gitu. Apa? Tulul mulazamah, lama dia berguru gitu. Ya walaupun kadang-kadang terkantuk-kantuk ya, karena itu lagi hadisnya yang diriwayatkan dari gurunya. Tapi karena sering tiap hari menjadilah ulama istilahkan namanya asbatun nas. Nah ini jalan ceritanya. Jadi perawi yang termasuk terkuat. Jadi kalau ada riwayatan dari Imam Malik ini, pokoknya mana yang sesuai dengan periwayatan fulan itu yang paling kuat. Kalau ada yang meriwayatkan ternyata tidak sesuai, nah ini jadi pertanyaan. Ya, apalagi jangankan ini doib, Abu Janab doib. Sekalipun kadang-kadang dia itu hadisnya sahih, thiqah, tapi kalau kadang-kadang salah, bisa, ya kan? Kadang-kadang salah, ternyata dia salah, itu tidak sedikit. Namanya dalam ilmu hadis ada namanya hadis yang mu'al. Mu'al itu apa? Selintas kalau kita lihat sahih, tapi ternyata ada cacat yang terselubung atau yang tersembunyi. Cacat yang terselubung atau yang tersembunyi. Misalnya saya kasih contoh hadis yang memerintahkan untuk ketika sujud, dari berdiri ke sujud mendahulukan tangan duluan. Itu selintas hadisnya sahih, tapi dia mu'al, cacat. Sebenarnya kategorinya dhaif juga, karena ada salah seorang perawi yang salah dalam meriwayatkan hadis. Namanya Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Abdullah bin Hasan al-Muraqqab bin Nafsi Zakiyah. Maka diingkari hadis tersebut. Kan beliau meriwayatkan dari Abu Zinad. Nah, kata Imam Bukhari, Muhammad bin Hasan la yutaba alaih. Muhammad bin Hasan dalam hal ini kurang lebih salah lah dalam meriwayatkan, walaupun dia thiqah, tapi beliau tidak terkenal dalam periwayatannya dari Abu Zinad. Muridnya Abu Zinad ada yang jauh lebih kuat, ada Sufyan, ada Fulan, ada kemana mereka tidak ada meriwayatkan. Nah, makanya kita Imam Bukhari hadis itu dikategorikan hadis yang mungkar, iya kan? Kalau mungkar kategori tidak sahih, walaupun hadis sama juga, walaupun hadis yang mendahulukan lutut juga dhaif juga, ya dhaif juga, karena di sanadnya ada Syarik Al-Qadi. Syarik Al-Qadi ini salah dalam meriwayatkan hadis itu, jadi sama-sama salah. Terus yang benar seperti apa? Ya benar silakan, mau tangan duluan tak masalah, mau lutut duluan tak masalah. Seperti yang diriwayatkan dari Umar. Umar kan hari-hari di belakang Nabi sholat. Umar itu kalau sholat lututnya duluan dia turunkan. Terus anaknya Abdullah bin Umar
termasuk orang yang paling perhatian dengan perbuatan Nabi. Kalau anaknya ada riwayat tangan duluan, ya kan, tidak ditempeleng sama bapaknya, baik enggak, artinya dia toleransi gitu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya kemungkinan, ya kemungkinan mereka lihat, kadang-kadang Umar lihat Nabi lutut duluan atau tangan duluan. Nah, kata ulama, yang terlarang itu ketergesaan seperti onta, itu bukan hakikat tangan atau lutut, tapi ketergesaan. Coba perhatikan di YouTube itu, atau kalau kita jalan-jalan ke Mekah itu kan kita dikasih apa namanya, fasilitas kalau di Arafah atau naik onta kan. Nah, coba lihat lah gimana dia turun tuh, gedubrak. Nah, jadi yang tercela itu kalau turunnya gedubrak, atau gedubrak, menghujam gitu. Terserah mau tangan duluan, mau lutut duluan. Ini kalau kita di apa namanya, masjid di kampung itu terasa. Masjid di kampung itu bagaimana? Masjid yang panggung, ya di zaman dulu itu kan lantainya dari papan, itu berasa banget gitu loh, gedubrak gitu, gedubuk gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak terlalu berkelit kedengaran. Nah, itu yang terlarang itu ketergesa-gesaan gedubraknya itu. Adapun tangan atau lutut dua tidak masalah. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang sahih secara spesifik yang mengharuskan tangan duluan atau lutut duluan. Dua-dua hadisnya tidak sahih. Walaupun sebagian menguatkan A, sebagian menguatkan B. Ya, tapi kita lihat tadi contohnya dari sahabat. Ya, kalau dari Umar itu jelas sahih, beliau menurunkan lututnya duluan. Ada itu. Ada riwayat dari Abdullah bin Umar, tangan duluan anaknya. Ya, anaknya sebagian ulama menguatkan riwayat tersebut. Nah, di sini hadis ini ya, dia itu di sanadnya ada Abu Janab. Dia sendiri sudah dhaif. Ya, ditambah dhaif dia sendiri mudallis. Mudallis tadi, nah misalnya mudallis itu apa? Seorang rawi menggugurkan gurunya, langsung menyebutkan guru atasnya. Biasanya apa? Biasanya karena ketahuan itu guru dhaif juga. Jadi dhaif ketemu dhaif tambah dhaif kuadrat. Ya kan? Itu ada ilmu dalam ilmu hadis. Nah, jadi caranya bagaimana? Dia gugurkan gurunya langsung. Ya. Bisa jadi dia pernah bertemu secara langsung, misalnya tadi misalnya Sufyan bin Uyainah kan tadi dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya, misalnya dia gugurkan Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Misalnya Sufyan langsung ke Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Ya, dia tidak ingin disebutkan itu. Ya, nah itu namanya tadlis. Tadlis itu salah satunya dengan menggugurkan salah satu perawi, atau dia samarkan gelarnya, seperti Imam Syafi'i rahimahullah itu sering meriwayatkan dari gurunya Muhammad Ibrahim bin Yahya Al-Aslami. Ibrahim bin Yahya Al-Aslami di kalangan ulama al-hadis, sepakat ulama al-hadis itu dia dhaif, dan dhaifnya itu kelas berat, artinya bukan dhaif yang ringan, dhaif kelas berat gitu. Nah, ini seringkali Imam Syafi'i tidak terang-terangan menyebutkan. Dia sebutkan hadatsani thiqah, telah mengabarkan kepadaku thiqah. Artinya thiqah menurut Imam Syafi'i. Menurut ulama yang lain belum tentu. Kadang-kadang dia sebutkan hadatsani Ibrahim. Ya. Sama seperti Imam Bukhari rahimahullah. Kalau mau dikategorikan, beliau itu ada gurunya namanya Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Ya, Muhammad bin Yahya. Beliau tidak pernah banyak dia meriwayatkan hadis di dalam sahihnya dari beliau Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, tapi tidak pernah terang-terangan menyebutkan Muhammad bin Yahya Ad-Duhli.
Dia bilang kadang-kadang hadatsani Muhammad. Muhammad gurunya yang Bukhari banyak, ribuan, ya kan? Atau kalau nggak mau kita bilang ratusan. Ya, kadang-kadang beliau tidak terang-terangan menyebutkan Muhammad bin Yahya, tapi dia nisbatkan kepada kakeknya yang sekian. Ya, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Yahya, dan seterusnya. Nah, ini kenapa? Tapi itu masalah lain. Masalah karena ada sengketa. Ya, ada yang mengadu domba antara Imam Bukhari dengan gurunya Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Jadi ada yang biasa kan tukang fitnah, ya. Imam Bukhari, ente dibilangin sama Yahya kayak gini nih. Ya gitu. Nanti ada yang bilang, Imam Yahya, antum dibilangin Imam Bukhari gini. Imam Bukhari itu sudah jahat, sudah apa namanya, terfitnah dengan fitnah Jahmiyah macam-macam lagi itu. Akhirnya apa? Akhirnya dengan berita yang masif dan pernah Imam Yahya itu menegur dengan keras Imam Bukhari rahimahullah taala. Akhirnya terjadilah, dan akhirnya Imam Bukhari balik kampung ke Uzbekistan. Iya kan? Imam Bukhari itu sudah keliling dunia, dari Uzbekistan, Bukhara, sampai ke Baghdad, sampai ke Basra, sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, terus balik lagi ke Uzbekistan. Nah, itu sehingga hadis ini didoibkan diantaranya oleh Imam Ibnul Mulaqqin, ya, doibkan oleh Imam Ibnul Mulaqqin. Nah, kenapa kita katakan hadis ini tidak sahih secara marfu dari Rasulullah SAW? Karena indikatornya hadis ini kebanyakan ulama yang thiqah seperti Gundar itu Muhammad bin Ja'far namanya. Muhammad bin Ja'far dan kebanyakan murid-muridnya Imam Syu'bah itu meriwayatkannya tidak marfu dari Nabi, bukan dari Nabi Muhammad SAW, tapi cuman keterangan dari Ibnu Abbas. Kan beda hukumnya, beda hukum kalau itu keterangan Nabi dengan keterangan sahabat, ya kan? Makanya kalau keterangan dari Nabi itu secara totalitas, tapi kalau keterangan dari sahabat belum tentu sahabat yang lain sepakat, ya kan? Jadi kadang-kadang kita jumpai dalam satu kasus ada sahabat, nah seperti tadi coba lihat Umar dengan anaknya, ya, iya kan? Dia satu tangan duluan, satu lutut duluan. Ya, ini suatu permasalahan yang biasa terjadi di tengah-tengah sahabat Rasulullah SAW. Ya, dan itu tidak bukan suatu perkara yang aneh, dan masing-masing tidak memaksakan pendapatnya. Sama seperti misalnya Ibnu Abbas dengan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu berpendapat, jadi kalau seorang meninggal dunia, dia meninggalkan, dia tidak punya anak, ya, dia tidak punya anak, ada istri, anak nggak ada, tapi dia punya saudara, dia punya kakek, ya kan? Kakek itu berarti bapaknya, bapak, ya. Tidak punya bapak, tidak punya saudara, kakek masih hidup, ya. Tidak punya bapak, tidak punya anak, ya kan? Tapi kakek masih hidup. Nah, kalau pendapatnya Zaid bin Thabit, kakek dan saudara-saudara itu dapat bagian, ya, dapat bagian. Tapi kalau Ibnu Abbas enggak, kata Ibnu Abbas, saudara tidak dapat, kakek yang dapat. Kakek itu sederajat dengan bapak, sehingga apa? Sehingga saudara-saudara tidak dapat sama sekali, ya, tidak dapat sama sekali. Jadi selain istri dikasih seperempat, terus 3/4-nya kemana? Kalau menurut pendapat Ibnu Abbas, 3/4-nya semua kakek yang dapat. Nah, nantilah kakek lah, dia bagi-bagi, dia punya anak, ya kan, dari saudara-saudara. Tapi kalau Zaid bin Thabit enggak,
dia bagikan kakek selain dapat, saudara-saudara juga dapat. Ya, itu sama-sama sahabat, tapi berbeda pendapat. Kenapa? Karena tidak ada keterangan yang pasti dalam permasalahan tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Ya, yang ada kalau sekiranya orang meninggal dunia, bapaknya masih hidup, ya anak nggak punya, saudara-saudara ada, terus misalnya istri meninggal dunia, istri satu atau istri dua nggak masalah, atau tiga misalnya, terus bapak masih hidup, saudara ada. Nah kalau ini ulama sepakat, sahabat-sahabat sepakat, saudara-saudara tidak dapat. Karena apa? Karena bapak masih hidup. Ya, bapak masih hidup. Nah ini intinya apa? Intinya itulah kenapa kok kita jumpai kadang-kadang sahabat berbeda pendapat satu sama lainnya. Karena apa? Tidak dapat dipastikan ada hadis secara spesifik dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Sehingga itu ada ranah ijtihad. Jadi ranah ijtihad itu seorang sahabat berpendapat ketika dia tidak mendapati keterangan spesifik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, dia berpendapat lah seperti itu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya hadis ini tidak sahih, dari Ibn Abbas tidak sahih, dari Jabir tidak sahih, dari Abu Hurairah juga tidak sahih. Ya, kita lanjut. Nah, di hadis seandainya, jadi kita jelaskan seandainya hadis tadi sahih, keterangan siapa yang mendengar adzan, artinya itu mendengar adzan dengan natural. Ya, dulu kan zaman dulu orang kan tidak pakai pengeras suara, makanya kenapa ada menara, itu sejarahnya, ya kan? Jadi kenapa menara ada? Karena zaman dulu itu orang naik ke menara supaya apa? Supaya suaranya melengking. Kalau semakin tinggi, suaranya semakin luas ya. Nah itu. Nah sekarang pakai sound system, untuk semakin maksimal suaranya kemana-mana gitu. Tentu beda. Ada masjid yang bagus, sound systemnya bagus, radius 15 kilo kedengaran, ya kan? Ada ya sound systemnya berbet gitu, tetangga dua rumahnya sayup-sayup dengarnya. Ada kayak gitu. Jadi intinya itu yang normal gitu, bukan yang ekstrim seperti Masjidil Haram. Wah itu berapa puluh kilo kedengaran itu, ya kan? Saking bagusnya sound system yang dipakainya. Nah ini yang lumrah dan normal. Dan satu lagi yang berpengaruh itu kekedapan suara, keheningan suara. Kalau misalnya kita di kampung pelosok pedalaman, bukan pinggir jalan raya gitu, atau bukan, kalau kita di sini banyak industri gitu kan, suara industri, suara generator segala macam. Kalau di kampung di pedalaman pelosok itu ya dari jauh kedengaran tuh, dari balik bukit atau dari lembah gitu, ya kan, itu kedengaran sayup-sayup, walaupun kedengarannya sayup-sayup. Nah ini cukup juga berpengaruh. Ya. Kemudian di sini ada keterangan fala sholata, maka bisa diartikan janganlah sholat sendirian, atau tidak sah sholat, atau sholatnya sah tapi kurang utama. Nah ini ada tiga makna, ya. Nah yang paling memungkinkan itu ada dua. Artinya apa? Sholat sah tapi berdosa. Bagaimana bisa seperti itu? Ya kan? Kenapa? Karena ada kewajiban bagi laki, ini bicara bagi laki-laki. Ada kewajiban sholat berjamaah di mana azan dikumandangkan, tapi dia tidak datang. Ya kan? Nah ini kan agak unik.
Satu sisi dia sah, satu sisi dia dapat pahala, tapi satu sisi dia berdosa. Bisa nggak? Bisa, ya kan? Kenapa dia dapat pahala? Ya karena dia sholat. Oh ya kan? Nah, baca Al-Fatihah, baca Alhamdulillahirabbil alamin aja dapat pahala, apalagi sampai waladhdallin. Iya kan? Satu ruku dapat pahala, apalagi 4 ruku di atas itu. Ya kan? Itu bukan suatu perkara yang kontradiksi gitu loh. Bukan suatu perkara yang paradoks gitu. Jadi satu eh, ibadah, satu sisi dicintai Allah, dengan sisi yang lain dibenci Allah. Kenapa? Kewajibannya kan terpisah. Apa terpisah? Kewajiban dia sholat dia tegakkan, yang penting ada syarat-syaratnya, yang penting ada rukun-rukunnya, yang penting ada kewajiban dan sunnahnya dia tunaikan dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, ini pahala tersendiri, ibadah tersendiri. Ibadah yang lain, kewajiban dia mendatangkan, melangkahkan kakinya ke masjid, itu kewajiban yang lain. Ya kan? Itu kewajiban yang lain. Artinya kewajiban tersebut dia tidak tunaikan. Tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban sholat atau membatalkan pahala sholat itu sendiri. Paham ya? Nah ini sisi yang lain. Sisi yang lain. Sama seperti banyak yang sewot dengan apa? Dengan kewajiban haji. Jadi kalau zaman dulu kan bapak daftar haji haji reguler 3 tahun bisa langsung pergi haji, 2 tahun langsung haji. Sekarang berapa? 30 tahun. Ya, pas daftar umurnya sudah 60. Ya, terus berarti 90 tahun dia baru pergi haji. Jalan dah dipapah kanan kiri gitu dan seterusnya. Terus pun naik lagi harganya. Ya kan, tiba-tiba di tengah jalan tambah lagi, tambah lagi. Nah, sehingga apa? Ada yang nggak sabaran, tidak sabaran, dia apa? Overstay. Jadi dia pergi umroh di bulan Ramadan, terus apa? Kabur dari travel. Itu banyak. Mumpung saya masih muda, paling dicambuk. Nah, terus gimana caranya? Ya udah overstay. Mungkin di rumah saudaranya, kan kita ada kan biasanya kita punya masih saudara-saudara, entah yang kerja di sana, entah yang jadi warga negara sana kan, ketemu ada kakek, kita punya kakek yang kesekian dia tinggal di sana jadi warga negara Arab, ada kan? Ada. Oh, dia tinggallah di sana. Nanti pas musim hajian dia ikut, ya, nasib-nasiban. Nasib baik bisa selesai, nasib nggak baik kena tangkap, ya kan? Nggak selesai dia. Nah, kata ulama, apa hukumnya? Ya, hukumnya kalau syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi, sepakat para ulama itu sah. Ya, tapi berdosa. Berdosa apa? Pertama, tidak mentaati pemerintah. Pemerintah sudah kasih kuota, dia berdosa kepada pemerintah Indonesia, berdosa kepada pemerintah Arab Saudi, itu satu. Yang kedua, pasti banyak pelanggaran itu. Misalnya apa? Misalnya kalau dia tinggal di Jeddah, dia tidak berani pakai baju ihram. Ya, kenapa? Kalau pakai baju ihram pasti ditangkap. Nah, baju ihram mana gelangnya? Mana visanya? Nggak berani dia. Makanya kadang-kadang mereka pakai jalur tikus, nggak jalur utama. Jalur tikus itu jalur gunung-gunung itu, tahu-tahu muncul dari depan Masjid Haram. Ya, berarti apa? Dia tidak lewat mikot, dia tidak pakai baju ihram. Dosa nggak? Dosa. Jadi ada satu ibadah, satu sisi dia berdosa, satu sisi dia berpahala gitu. Nah inilah. Nah, semakin selamat dari dosa, semakin terpenuhi kewajiban dan yang lain-lainnya, semakin memungkinkan untuk mabrur. Karena haji mabrur. Ya, mabrur kan enggak mabrur, ada yang mabrur 100%, ada yang 90%, barangkali ada yang 80, ada yang 70, ada yang 1/10, bisa aja. Yang penting apa?
sah gitu. Nah kalau sudah rukun-rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sah. Wah, pernah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu saya dapat kabar ada ustadz yang agak nekat pakai nggak pakai visa resmi itu, pakai apa namanya itu. Jadi kan ada kalau haji itu ada visa resminya. Nah akhirnya apa? Akhirnya pas malam tanggal 9 mereka nekat. Kan haji itu kan mulai dari tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah itu namanya hari Tarwiyah. Sunnahnya dari Mekah kita menuju ke Mina untuk mabit semalam 8. Jadi Nabi itu waktu duha tanggal 8 hari Tarwiyah pergi ke Mina. Terus ngapain dia? Nggak ada, cuman zikir sama sholat. Nabi itu sampai ke Mina dari Mekah tanggal 8 itu sholat duhur 2 rakaat di waktu zuhur, tidak dijamak ke asar, sholat asar 2 rakaat di waktu asar, ya, kemudian zikir-zikir dan lain sebagainya. Sholat maghrib di waktu maghrib seperti biasa 3 rakaat, kemudian di waktu maghrib tidak dijamak. Sholat isya 2 rakaat di waktu isya tidak dijamak, sholat sampai sholat subuh, mabit bermalam semalam. Kemudian pagi-pagi bertolak ke Arafah. Nah, ulama sepakat tanggal 8 itu tidak wajib mabit di Mina, tidak wajib, cuman sunnah. Ya, cuman sunnah. Tanggal 8 ya, bukan yang 11, 12, 13. Kalau 11, 12, 13 itu wajib. Nah, artinya apa? Artinya boleh orang langsung ke Arafah, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Wukuf di Arafah itu zuhur sampai maghrib, itu waktunya. Waktu yang dilakukan oleh Nabi. Tapi ulama sepakat kalau orang tidak bisa datang siang, dia boleh datang setelah maghrib di Arafah, wukuf. Boleh, mau sejam, mau 2 jam, tapi yang ideal itu dari zuhur sampai maghrib seperti Nabi. Nabi itu dia wukuf di Arafah dari zuhur sampai maghrib. Nabi sholat duhur dengan asar, jamak qashar di Arafah. Nah setelah matahari sampai matahari terbenam, Nabi tidak langsung sholat maghrib, tapi beliau akhirkan di Muzdalifah. Semalam di Muzdalifah, sholat maghrib takhir dengan isya 3-2. Nah, tahun lalu atau 2 tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu, saya dengar ada ustadz dan saya kenal, ya kan, bawa rombongannya banyak itu, aduh saya tidak berani komentar apa-apa. Kenapa? Karena dia terusir dari Arafah dengan jamaah-jamaahnya, terusir, dibalikkan lagi ke Jeddah. Terus sepertinya itu mungkin jamaah hajinya tidak sah. Kenapa? Pas mau balik lagi ke Arafah itu sudah siang. Kalau sudah siang balik ke Arafah, hajinya batal. Sayang kan, udah jauh-jauh capek-capek, hajinya tidak sah. Kenapa? Karena kata Nabi, al-hajju Arafah, haji itu intinya wukuf di Arafah. Ya, walaupun cuma sebentar, mau siang kah, mau malam kah. Kalau kata ulama, kalau sudah masuk waktu subuh, ya, jadikan dari zuhur Nabi sampai maghrib. Tapi waktunya itu masih sampai subuh. Ya, maka dari situ kata ulama tidak mewajibkan mabit di Muzdalifah sebagai rukun. Kalau sempat, alhamdulillah. Kalau enggak, lewat nggak apa-apa. Kenapa? Kalau dia tidak sempat untuk wukuf di Arafah kecuali sebelum subuh. Pokoknya jangan sampai masuk subuh kita belum wukuf di Arafah. Nah, kalau sudah itu, itu hajinya lewat. Kalau tidak sempat mabit di Mina tanggal 8 tidak masalah. Tidak sempat mabit di Muzdalifah juga tidak masalah. Karena ada hukumnya sunnah, ada hukumnya wajib, ada hukumnya rukun. Nah, rukun ini selain berdosa, haji tidak sah. Dan uniknya ibadah haji kalau tidak sah, kalau sholat tidak sah, batal,
ya udah gitu, ulangin lagi kan. Nah, kalau puasa batal, ya udah harus kodok di waktu yang lain. Tapi uniknya haji kalau batal wajib untuk diteruskan. Nah, ulama sepakat itu. Wajib untuk diteruskan, ya sampai selesai. Jadi apa? Setelah telat tadi, kita harus ke Arafah, kita harus ke Mekah. Hajinya nggak sah, tapi terus. Nah ini ibadah yang unik. Ibadah haji itu ibadah yang tidak boleh dibatalkan. Walaupun batal, tidak boleh ditinggalkan. Istilah yang lebih tepat, tidak boleh ditinggalkan walaupun batal. Ya, jadi misalnya batalnya macam-macam. Mungkin salah satu rukun ditinggalkan. Tadi lewat wukuf di Arafah itu meninggalkan rukun, atau mungkin tergoda, ya kan? Belum selesai dia berhubungan suami istri, ya kan? Nggak sabaran, batal, ya batal hajinya. Tapi gugur wajibnya, tapi harus diteruskan. Berarti apa? Hajinya tidak sah. Kalau haji tidak sah, kewajiban haji satu kali seumur hidup harus diulangi. Entah tahun depan, entah 10 tahun lagi. Ya kalau umurnya 90 macam mana mau 10 tahun lagi? Ya, apalagi 30 tahun lagi. Nah ini, itu penting. Jadi maksudnya apa? Bisa jadi satu ibadah dia berdosa satu sisi, dapat pahala sisi yang lain. Ini termasuk seperti kita ini. Dia orang tidak ada uzur, dia sholat di rumah. Satu sisi dia dapat pahala karena di situ ada takbiratul ihram, ada tasbih, ada tahmid yang dia ucapkan dan lain sebagainya, ada doa, ada zikir, ada istighfar. Tapi sisi yang lain dia berdosa. Kenapa? Karena kewajiban mendatangi masjid untuk sholat berjamaah dia tinggalkan. Seperti itu. Ya. Kemudian ya, kesimpulannya berkata Imam Ibnu Qayyim, man ta'ammara sunnah tabayyana lahu anna fi'laha fil masajid fardhu ain. Barang siapa memperhatikan sunnah dengan seksama, maka tampak jelaslah bagi laki-laki yang dewasa ya dan tidak punya uzur, salat fardu di masjid itu adalah fardu ain kecuali ada uzur. Ya, kecuali ada uzur. Ya, sebagaimana tadi kan Nabi aja tidak mengizinkan sahabat yang buta untuk sholat di rumah. Kita nggak buta, ya kan, kita melek gitu. Ya, itu buta. Ya Rasulullah, saya tidak punya guide, ya kan? Laisa li ghaid, tidak punya guide yang bisa menuntun saya ke masjid. Ya kan, padahal ngeri-ngeri sedap. Entah ditumbur ontak lah segala macam, ya kan, atau gejemblong dan lain sebagainya. Apalagi di zaman Nabi kan nggak ada trotoar yang khusus orang buta, kan ada, dia kasih pakai tongkat gitu, tetap bisa. Ya bingung juga bagaimana, tapi itu Nabi tetap wajibkan bagi sahabat yang buta tersebut, apalagi yang tidak buta. Ya, mungkin kita cukup sampai ini materinya. Hadis yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya. Tentang hadis dari sanad dan matan kurang paham yang rentetan itu. Kalau yang jadi hadis itu ada dua komponen, ada matan, ada sanad. Matan itu lafadznya yang tadi kita contohkan, innamal a'malu binniyat, atau yang paling terkenal itu apa? Khairun nas anfa'um linnas, ya kan? Nah, matan itu bisa sahih, bisa dhaif. Seperti misalnya kita sering dengar sumu tasihu,
puasalah kalian maka kalian akan sehat. Itu namanya matan. Jadi bunyi lafaz hadis itu namanya matan. Kalau sanad itu rentetan, ya, rentetan atau rantai, rantai perawi-perawi dari penyusun kitab sampai ke Nabi. Nah itu namanya tadi Imam Bukhari dari gurunya Al-Humaydi, Humaydi dari Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah dari Yahya bin Sa'id Shalih, Yahya bin Sa'id Shalih dari gurunya Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah dari gurunya Al-Qawaqqas, Al-Qawaqqas dari gurunya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab dari Nabi Muhammad SAW. Itu namanya sanad. Ya, seperti itu. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Gimana? Mm-hmm. Nggak usah, biar malaikat aja yang aminin, Bu. Ya, biar malaikat yang mengaminkan gitu. Kita nggak usah. Kenapa? Ya karena tidak kita jumpai keterangan dari Nabi SAW seperti itu gitu. Kecuali kalau kita baca Al-Fatihah, waradhdallin, amin itu ada. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah dikasih kita tambahin amin gitu. Biar nanti malaikat yang mengaminkan. Ya, jelas Bu ya? Ya. Misalnya ada lagi? Ya. Ada orang lain datang mau maaf saya bilang posisi biru nih. Saya bilang saya sekarang mau dulu sama ya. Orang juga jadi sama. Sebenarnya boleh saja. Sebenarnya boleh saja kalau dia paham. Ya kan? Artinya tidak masalah berbeda niat. Tidak masalah. Yang masalah itu berbeda gerakan. Maksudnya gimana? Bisa saja kita jangankan sholat kosor kan tetap wajib ya. Zuhur atau asar kan tetap wajib. Kita sholat sunnah, dipikir orang kita sholat wajib. Boleh tidak orang yang sholat wajib jadi makmum di belakang orang sunnah? Boleh, nggak masalah. Jadi demikian juga sebaliknya. Orang sholat wajib, orang sholat sunnah di belakang orang sholat wajib. Misalnya apa? Misalnya kasusnya apa? Kasusnya kita sudah sholat isya misalnya di masjid yang lain. Kita pengen taraweh di di masjid yang lain. Kita pikir itu orang sudah selesai sholat isya, ternyata belum. Boleh nggak kita masuk? Boleh. Niatnya sunnah gitu. Sama seperti nanti akan kita bahas hadisnya. Jadi ada sahabat yang sudah sholat di Nabi sholat subuh di Mina. Subuh, terus kok ada dua orang sahabat di pojokan masjid Khaib itu masjid yang ada di Mina itu kok nggak ikut sholat setelah Nabi salam. Kata Nabi, coba panggilin tuh dua orang. Kenapa kok kita sholat berjamaah dia nggak sholat? Kan kedengaran mungkin isi gak apa-apaan. Ya. Mana aku mantu salih mana? Kenapa kalian tidak sholat sama kami? Kata sahabat itu, kami sudah sholat di kemah kami Rasulullah. Ya kan, sudah sholat. Mungkin Rasulullah sholatnya panjang, sahabat sholatnya pendek. Ya mereka sudah. Kata Nabi, kalau kalian sudah sholat di kemah kalian, kemudian kalian datangi masjid, masih sholat masih dikumandangkan, maka masih ditunaikan, maka ikut sholat. Tapi jadi niatkan sebagai
sunnah. Jadi sholatnya apa? Ya sholat subuh tapi niatnya sunnah. Paham kan? Ikutin Nabi. Nabi sholat subuh. Sahabat sudah sholat subuh. Ya kan? Kan nggak boleh 2 kali wajib. Berarti apa? Yang pertama dia niatnya wajib. Pas datang ke masjid dia niatkan. Nah, dalam kasus ini, jadi kalau kita sholat, misalnya kita sholat jamaah qashar, kalau kita musafir, kadang-kadang orang yang ikut sholat mukim, kalau sama-sama musafir kan enak, musafir, oh bismillah, Allahu Akbar gitu. Tapi saya mukim, apalagi misalnya kayak di Cengkareng kan masih, ini kita nggak tahu, jangan-jangan dia cuma nganter doang, ya kan? Ternyata dia orang Tangsel, misalnya kan. Tapi kalau kayak kita misalnya sudah kategori Bekasi, kalau kita perginya mau ke Surabaya, ya sampai di bandara itu sudah bisa jamak qashar, karena tujuan kita kemana? Surabaya. Tapi kalau tujuan kita cuma ke bandara, cuma nganter doang, itu nggak boleh, karena bukan safar. Paham ya? Sama seperti Nabi itu waktu haji itu sholat jamaah qashar di mana? Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Itu jalannya cuma berapa? Coba iseng jarak Masjid Nabi dengan Dzul Hulaifah. Mungkin 9 kilo atau berapa kilo? Coba naik, lupa. Biar tambahan faedah. Berapa? 3 kilo. Coba pastikan dulu. Jarak Masjid Nabi ke Bir Ali 4 kilo. Nah, jadi Nabi waktu pergi haji tujuannya kemana? Ke Mekah. Nabi dari dari masjid Nabi kan persis di sebelah masjid tinggalnya, itu ke Bir Ali alias Dzul Hulaifah Nabi jamaah qashar. Kenapa? Karena kan sudah mulai keluar Madinah, sudah mulai berjalan. Nah, kalau Nabi cuma tujuannya ke Bir Ali terus balik lagi, jamaah qashar enggak. Nah, sama juga seperti kita. Kalau kita tujuannya ke Surabaya terus sampai bandara, itu sudah boleh jamaah qashar. Yang jadi masalah, kita cuma ke bandara kita jamaah qashar. Iya kan? Udah nginap aja tuh 2 hari di bandara. Kan tidak seperti itu. Nah, kalau ini kita jamaah qashar nggak masalah. Jadi ada makmum yang mau ikut silakan. Nanti bagaimana? Kalau saya musafir, sama-sama musafir, ya berarti sama-sama 2. Kalau dia mukim, nah pas kita salam dia berdiri. Ya itu aja masalahnya. Pas kita salam dia sempurnakan. Karena dia apa? Karena dia mukim, bukan musafir. Dia lengkapkan jadi 4 gitu. Dijelasin aja dulu tuh. Iya, supaya dia paham. Kan dia bingung. Kok 2? Ini aliran apa? Nah, gitu. Enggak, saya musafir, gitu kan. Supaya dia inisiatif berdiri untuk menambah ketiga dan keempat. Jelas ya? Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Setelah sholat itu di banyak dan ada juga yang tidak melaksanakan salaman setelah sholat. Mana yang disunahkan dari 2 jenis seperti itu? Yang disunahkan itu salaman kalau ketemu. Kalau ketemu itu salaman. Hadisnya seperti itu. Sebelum sholat, nah kita ketemu salaman. Ya kalau sudah dari tadi udah ketemu, ngapain salaman lagi gitu? Ya. Nah, hukumnya itu lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena dia nyerempet. Kenapa nyerempet? Nyerempet orang tuh sudah punya keyakinan lain.
Ya, lainnya apa? Dia merasa itu sebagai ibadah. Paham Pak? Dia seolah-olah kalau tidak salaman, sholatnya tidak afdol. Nah, itu masalah. Sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan salaman ini. Dalam bahasa Arab ini bukan namanya musafahah. Kalau salam, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu ucapan salam. Nah, orang kita salam ya salaman. Jadi bahasa yang kayaknya ada pembelokan makna kata. Asalnya kita ketemu, kita ucapin salam dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita salaman. Nah, ini nyerempet salaman, sebenarnya dalam bahasa Arab bukan salaman. Jadi salaman, salam yang itu asalnya mengucapkan salam warahmatullah, kemudian kita salaman, kita berpahala. Itu namanya musafahah. Dalam bahasa Arab musafahah. Atau mau cipika-cipiki, namanya mu'anaqah. Ya kan? Boleh kan? Kalau kita ketemu, apalagi ketemunya sudah lama nggak jumpa, kita cipika-cipiki selain salaman. Seperti itu. Jelas ya? Ya. Jadi salaman itu pas ketemu, bukan setelah sekian lama sholat kemudian salam baru salaman, seperti itu. Ya, kalau gini, kenapa sebaiknya kita tidak lakukan? Kenapa? Jawabannya karena tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kenapa? Ya, kalau ketika ketemu itu banyak contohnya. Hadisnya seabrek-abrek. Hadis yang menganjurkan untuk salam-salaman pas ketemu. Assalamualaikum, salam. Itu hadisnya seabrek-abrek. Tapi itu dapat pahala dan menggugurkan dosa. Salaman itu. Tapi ketika selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Ini tidak ada kita jumpai dalam satu hadis yang sahih, satu pun. Jangankan sahih, doib aja minimal doib deh, nggak ada. Ini lebih ke tradisi, dan salah memahami konsep salam. Salam itu ucapan assalamualaikum, kita selewengkan maknanya jadi salam-salaman. Nah ini kan gini, logikanya gini. Kenapa itu kita katakan tidak dianjurkan? Karena Nabi tidak pernah contohkan. Kalau itu dicontohkan, pasti ada nukilannya kepada kita. Karena itu kejadiannya hari-hari kan. Sehari itu Nabi dengan sahabat sholat di masjid 5 kali. Terus Nabi hidup itu di Madinah 10 tahun. Ya, setahun itu 365 hari. 365 hari dikali 10. Berarti apa? 3.650 hari. Masa tidak kejumpa Nabi sekali aja minimal ada salam-salaman. Kalau itu suatu hal yang rutin, pasti sudah sampai kepada kita. Ya kan? Ada Abu Bakar, ada Umar. Ini kan hadis-hadis yang kita jumpa ini kan ulama mencatat itu kan kisah Nabi kesehariannya, ya kan? Ya makanya ada ini cara buang hajat, ya cara cebok, cara itu ada gitu. Itu sahabat nanya, apalagi kalau yang sehari-hari mereka lihat dengan mata kepala sendiri gitu, ya kan? Pasti Nabi cara angkat tangannya segini, sedekapnya begini, tangan kanan di atas tangan kiri, bukan kebalik gitu, ya kan? Ya bukan begini, ya kan? Nah, dan seterusnya. Nah ini kenapa? Karena keterangannya sampai kepada kita. Nah ketika tidak ada keterangannya, padahal para sahabat lihat sehari-hari, berarti kan tanda tanya besar tuh. Kenapa kok tidak sampai kepada kita, sementara hal tersebut dilakukan sehari-hari?
Kalau itu pahala, masa kok tidak? Alangkah malasnya sahabat untuk tidak melakukan perkara yang baik, ya kan? Makanya kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalau itu bagus, itu pahala, nggak mungkin kalian itu apa namanya, para sahabat ketinggalan, nggak mungkin. Jadi beliau cerita ke tabiin nih, kan nomor satu kan sahabat, kedua kan tabiin. Jadi dia mengkanter sebagian amalan-amalan yang tidak ada contohnya. Kata ini sahabat nggak lakuin loh, tapi kok kenapa kalian lakuin? Dia ngomong kepada tabiin, Abdullah bin Mas'ud, kalau itu bagus yang kalian lakukan, nggak mungkin sahabat pada nggak tahu. Kalian tuh siapa? Itu tabiin. Artinya kami ini jaga Allah, sahabat ini nggak mungkin kami jadi sahabat kalau Allah nggak pilih gitu. Sahabat itu ilmunya paling lengkap, keimanannya paling sempurna, ketakwaannya nomor satu. Kok mereka tidak lakukan? Ya udah, mereka nggak lakukan, kita jangan lakukan. Mereka lakukan, kita lakukan. Iya gitu, jelas ya? Iya gitu. Jadi kalau kata sahabat, kalau itu bagus, nggak mungkin sahabat Nabi lupa gitu. Atau tidak mungkin sahabat Nabi males-malesan gitu. Nggak mungkin. Pasti mereka tuh di garda terdepan. Gitu. Jelas ya? Masih bingung? Ada yang menarik. Iya. Bahwa halaman-halaman setelah kesalahan itu di luar sholat itu ya. Tapi setelah sholat itu nggak ada dalilnya untuk bersalaman. Kalau misalnya di situ ada pemahaman tadi, kalau salaman-salaman dipahami bahwa ini bagian ibadah, kita sebagai makmum, sebagai jamaah di situ memahami mengenai itu bahwa khawatir ini ada salaman-salaman itu. Saya nggak mau berbuat salaman ada di sholat. Tapi itu bagaimana sikap menolak? Nah itu Khawatir bahwa itu bagian ibadah dari sholat. Nah, itu sisi yang lain. Kan kita ini sisi kemanusiaan dengan sisi ibadah. Artinya mereka masih manusia gitu. Ini kita anjing apa? Kok nggak mau ngajak salaman gitu? Paham Pak ya? Nah, jadi ketika kita sisi muamalah, ya jangan kita tolak. Paham? Ya, nanti kalau mau lebih bagus, Pak, ini saya salaman, tapi sebenarnya apa namanya, tidak ada tuntunan nabinya. Itu lebih bagus gitu kan, daripada paham ya? Dulu saya ingat waktu baru saya masih kuliah di Semarang, itu saya praktekin gitu ya, karena kekurangan pemahaman lah gitu. Artinya biasa kan orang kalau baru belajar silat ban putih kan kayak gitu langsung orang mau ngajak salaman gitu, orang kan bingung, ini kok aliran apa lagi, salaman nggak mau, ini nggak mau. Nah ini tapi kan perlu pemahaman. Biasa terlalu semangat tapi salah dalam penerapan. Jadi kita satu sisi harus bisa memahami sisi kemanusiaan ya salaman, supaya meredam fitnah gitu, supaya tidak orang salah paham. Akhirnya apa? Wah ini susah, kita sudah dianggap najis, ya kan? Kayaknya jangan sholat lagi deh di situ. Kenapa? Salaman nggak boleh. Nah kan kacau. Padahal bukan salaman nggak boleh, tapi waktu dan tempatnya. Kalau gitu ya, pas lagi sholat salaman aja kita. Waladhdallin. Tadi belum salaman. Lalu, ya kan? Seperti itu. Ada lagi? Ya. Rujuk berlama. Sudah lama tuh berapa lama? Iya, setahun, 2 tahun, sebulan. Tahun. Itu bukan rujuk lagi namanya. Kalau rujuk itu kan harus di masa iddah. Masa iddah. Iddah itu tergantung kondisi wanita.
Kalau kondisi wanitanya itu kondisi haid, berarti 3 kali haid. Ya, misalnya kita talak. Talak itu sepakat ulama tidak boleh dalam kondisi haid. Dia harus kondisi suci. Kondisi suci tapi tidak belum berhubungan. Tapi kalau kondisi suci berhubungan itu tidak boleh ditalak, haram hukumnya. Jadi talak yang halal itu talak ketika istri sedang suci dan belum berhubungan. Talak ketika istri haid itu haram, dosa besar. Ya. Nah, kalau kita talak dalam keadaan istri, cuman kan masalahnya sebandingnya sekarang, Ustaz. Kan orang kan nggak bisa nunggu-nunggu emosinya belakang. Ya itulah, suruh sabar. Sabar, ya udah deh. Ntar kalau udah suci, talak udah deh. Nah, pas yang benar itu talak ketika suci dan belum berhubungan. Anti talik, kamu saya cerai sekarang. Sekali aja, terus berarti haid sekali. Rujuk nggak? Oh, belum rujuk. Haid 2 kali. Terus suci, belum rujuk. Haid sekali lagi, 3. Nah, kalau sudah sampai bersih pada hari terakhir, ya, sudah bersih hari terakhir, sudah mandi, itu sudah bukan istri kita lagi. Ya, dia merdeka, bebas. Dia mau kawin sama kita lagi, terserah. Mau enggak pun terserah. Mau kawin sama orang lain boleh gitu. Ya, jangan sewot. Kenapa? Karena kenapa tidak dirujuk di masa ini? Nah, kalau kita balik lagi aja deh, ya boleh, tapi harus dengan akad baru. Panggil wali lagi, ya kan? Selamatan lagi nih, kawin lagi Bang. Ya bisa dibuat simpel gitu loh. Kalau dulu kan harus 15.000 orang, sekarang mungkin sekarang 15 aja. 15 ini sini ya, artinya kita sudah kawin lagi. Seperti itu. Itu yang boleh. Ya, kalau misalnya di masa iddah kita rujuk, nggak perlu pakai rame-rame, berdua aja langsung rujuk ya, udah bismillah. Nah, tapi kalau sudah selesai iddahnya, itu nggak boleh main rujuk-rujuk aja. Emang kucing, ya kan? Harus ada batasnya. Itu pun cuma itu pun cuma 3 kali. Artinya kalau ini kejadian sekali, terus talak lagi sekali, 2, talak lagi sekali, 3, itu ciloko. Nggak boleh balik lagi kecuali si perempuan, si istri menikah dengan orang lain, bekas orang lain, baru kita bawa nikahin lagi. Iya betul. Kalau belum bekas orang lain, 3 kali itu tidak boleh. Ya, gimana caranya bisa kita atur siasat? Caranya apa? Yang orang lain pura-pura nikah, kamu nikah, tapi jangan diapa-apain ya. Wah, gitu. Itu tidak boleh, dosa besar. Dosa besar namanya muhallil. Wah, itu ada Nabi sabdakan itu. Dosa besar orang namanya muhallil. Muhallil itu 2 orang yang sama-sama dilaknat, yang dia bilang sama kawannya, kamu nikah istri anak sudah 3 kali nih, anak pengen rujuk. Kan nggak boleh ketentuan syariatnya, harus nikah lagi. Dinikahin, tapi itu jangan apa-apain. Terus dia kasih duit, bayar kan? Nah, bayar, terus dia cerai setelah 2-3 hari, nanti cerai nanti laporin ke pengadilan agama, ya kan? Tapi ini kan rekayasa, konspirasi. Terus setelah selesai iddahnya dia kawin lagi. Apa kata Nabi? Itu taisul mustar. Orang yang ini tadi itu dia bayar kambing sewaan. Itu istilah Nabi, tais al mustar. Itu kambing tadi itu. Jadi yang nikah sama istri kita tadi barusan siapa? Kambing. Ya, itu istilahnya Nabi. Karena itu dosa besar. Jadi artinya apa? Untuk tidak gampang-gampang menjatuhkan talak, ada hukumnya. Ada orang sudah talak 38 kali, bolak-balik, kamu cerai. Wah, itu mazhab apa itu? Sepakat para ulama mazhabnya cuma 3 gitu. Kalau pakai mazhab, semua mazhab gitu, mau Hanafi, mau Syafi'i, mau Hambali,
cuma 3, nggak sampai 38 kali. Ada yang udah nggak terhitung lagi, masih suami istri gitu. Waduh. Jadi saya dapat cerita dari Syekh Mukbil rahimahullah. Di Yaman dulunya itu yang dominan itu mazhab Syiah Zaidiyah. Tapi Zaidiyah ini yang paling dekat ke sunnah, masih pakai hadis, masih pakai ayat gitu. Beda dengan yang di Iran gitu. Iran itu Isna Asyariyah, itu Al-Qur'annya sendiri, hadisnya sendiri. Tapi kalau Zaidiyah ini masih pakai dia. Masih pakai. Nah, jadi adalah seorang mufti ulama Zaidiyah ditanya sama kepala suku itu, kepala suku. Dia saya udah talak istri 3 kali. Saya nggak kuat kalau saya suruh dia nikah lagi sama orang lain terus saya nikahin. Ada nggak mazhab? Ya, dia pengen cari mazhab yang membolehkan saya menikah walaupun sudah talak 3 tanpa pakai ini. Sebentar, saya mikir dulu. Setelah saya pikirkan dengan matang-matang, ya kayaknya dalam mazhab Islam nggak ada. Mazhab Islam nggak ada. Kecuali kalau pakai mazhabnya anjing. Itu dikisahkan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Ada kejadian nyata gitu. Seperti itu. Paham ya? Ya. Ada lagi barangkali? Cukup ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.